Halo netizen, kembali lagi di Weekly Vlog. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang ban ya. Makanya ini setirnya gue belokin karena mungkin kalian juga inget ya, waktu di bulan Februari lalu gue udah ganti velg, pakai velg barunya. Bukan velg baru sih ya, pokoknya pakai velg baru lah istilahnya. Dan ini adalah velg OEM nya Mitsubishi Outlander Sport yang ukurannya 17 inci. Dan gue juga dapetnya waktu itu murah karena bannya ini udah agak berumur ya, karena ini bisa dilihat ini tuh udah garis-garisnya udah mulai kemakan, terus tread wear indikatornya juga udah hampir kena. Waduh, geluduk. Dan ini ya, kalau dilihat ini itu mana ya, nah ini dia tanggal produksinya udah 5 tahun ya, 32-15, jadi minggu ke-32 dan tahun 2015 jadinya. Ini tuh bannya udah waktunya untuk diganti ya, karena udah 5 tahun dan ya itu udah mulai botak ya, hujan ya. Sambil kita ambil payung, kita ini dulu ya, kita lihat nih, ini ban belakang juga ini ya. Bentar, ambil payung dulu, sorry agak berantakan. Dan ban belakangnya juga sama tuh, kalau dilihat udah habis. Dan makanya hari ini kita akan ganti ban di Mitsubishi Expander gue. Oke, payung udah kebuka dan hari ini kita akan ganti ban ya pokoknya. Dan ban yang gue pilih itu cukup spesial ya, karena gue nggak pengen ban yang biasa-biasa aja kayak merek yang umum gitu. Biasanya kalau LMPV paling mereknya apa sih? Dunlop atau Bridgestone mungkin, atau mungkin kayak yang level-level low end kayak Accelera atau apalah itu. Kalau gue memilih merek yang berbeda. Jadi hari ini kita akan ganti ban di sini. Di kelihatannya kayak jalan kosong ya, gak ada bengkel ban. Tuh di sini gak ada bengkel ban. Jadi gimana cara ganti ban di lahan kosong gini? Well, kita tunggu aja beberapa saat lagi karena bengkelnya yang datang ke kita. 1 hour later. Nah, sambil nunggu hujannya reda, ini dia bengkelnya datang juga. Ini adalah Isuzu Elf ya. Nah, ini dia bengkel berjalannya dari Otomax. Akhirnya pas banget nih, pas hujannya mulai reda, bengkel berjalannya datang. Oke, nanti kita lihat nih isi bengkelnya kayak apa. Nah, sekarang kita lihat nih isi di boxnya kayak apa. Widih, wah lengkap banget, beneran kayak bengkel ya. Gile, banyak banget peralatannya. Tuh ada mesin nitrogennya juga, sama ada kompresor angin segala macem. Wah nih lengkap sekali. Oke, sambil kita bongkar bannya, kita sekarang bahas truknya dulu ya. Nah, jadi di Otomax ini sebetulnya program bengkel berjalan ini sih sebetulnya udah agak lama ya. Cuma yang spesial dari Otomax ini adalah dia tuh nggak cuma bisa beli velg di luar atau ngirim velg atau ngirim ban, tapi kalau misalnya kita beli di Otomax ini, kita juga bisa fitting velg ya. Jadi kalau misalnya kita masih bingung nih, kayak kan Otomax juga jual velg ya selain ban. Jadi kalau misalnya kita punya dua jenis velg yang berbeda gitu, misalnya kayak bingung nih pilih yang ini apa yang itu ya, atau mungkin kita pilihannya banyak gitu, kita bisa minta tolong bawain gitu velg ini, velg si A sama velg B gitu. Nanti si Otomax akan bawain velg ini, jadi kita bisa sekalian fitting, nggak cuman bongkar pasang ban dan velg aja. Jadi ini servis yang mantap banget. Dan untuk di Jabodetabek ini masih free ongkir ya. Tapi kalau misalnya kalian ada di luar Jabodetabek, bisa lah dikonsultasikan sama pihak Otomax-nya. Dan sekarang ini lagi bongkar
ban depan kiri dulu ya. Ini baru aja dibongkar, dan ini juga ada genset dieselnya. Nah, itu juga ada kompresor angin yang baru mau dinyalain. Wah, kalau nyala semua emang berisik sih ya. Nah, mumpung peleknya lagi dibongkar nih, sekarang akhirnya kita bisa ngintip nih kaki-kaki depannya si expander. Jadi ya tipikal LMPV, dia menggunakan McPherson strut ya, dan nggak kayak yang belakang, ini masih awet, belum bocor. Terus yang hebatnya ini udah 53.000 km. Kalau diperhatiin, kampas remnya masih tebel, jadi awet juga ya kampas remnya. Padahal gue juga nyetirnya nggak nyantai-nyantai amat gitu, kadang sering ugal, sering rem mendadak juga, dan masih awet loh, hebatnya. Walaupun ini juga udah mulai bergaris ya, maksudnya udah banyak kotoran-kotoran yang nyempil antara dis sama kampasnya, tapi ya normal lah. Ini juga udah sempat dibubut waktu kilometer 40 ribuan di bengkel resminya Mitsubishi, dan sambil ngolong-ngolong juga kali aja ada yang bocor-bocor atau gimana. Di sini sih masih oke ya, CV joinnya, karet-karetnya masih solid, belum ada yang meler-meler. So overall masih good kaki-kaki depannya. Nah, habis diisi anginnya, sekarang kita mau balancing dulu ya. Jadi saking lengkapnya ini truk, dia ada mesin balancing loh. Jadi ini biar ban yang nggak oblak ya, kalau misalnya di kecepatan tinggi, kok oblak sih, maksudnya setirnya getar. Oke, ban depan udah, sekarang ban belakangnya. Nah, ini dia. Ini struktur suspensi belakangnya expander yang katanya dari Lancer Evo Ceban. Oke, ini torsion beam ya. Dan kalau kita lihat shocknya, ya ada bekas oli-oli sedikit. Jadi ini udah bocor lagi yang kedua kalinya. Ya bodo amat lah. Paling pas kita klaim ke bengkel resmi juga bilangnya, oh itu bocornya masih dikit, belum boleh, nanti aja kalau bocor udah banyak. Terus kalau bocornya udah banyak, udah keburu kering olinya. Ujung-ujungnya bilangnya, oh ini terlalu kering, jadi nyatu sama debu, jadi kayak nggak bocor. Oke, sambil nunggu pengerjaan kedua ban belakang, mungkin saatnya kita brand reveal ban apa yang akan gue pasang. Jadi ini dia, ini adalah Pirelli Cinturato P1. Nah, jadi ban ini adalah ban yang seperti yang gue bilang di awal tadi ya, beda karena jarang-jarang kan mobil LMPV atau mobil yang bukan performance oriented pakai ban Pirelli. Dan ini emang bukan seperti yang di thumbnail yang gue bilang itu adalah ban F1. Sebetulnya kalau Pirelli yang dipakai untuk di Formula One itu kan dia Pirelli P0. Kalau ini kan Pirelli Cinturato. Ini kayak ban jalan biasa aja. Jadi bukan ban yang sporty, bukan kayak Pirelli P0 yang biasanya buat di sports car atau di supercar. Ini adalah ban mobil common gitu, mobil biasa. Dan kerennya di sini tetap ada brandingnya ya, Formula One Global Tire Partner, karena Formula One kan emang dia pakai bannya Pirelli ya, walaupun bukan Pirelli Cinturato. Dan ukuran yang gue pilih ini adalah 215 55 R17, jadi nggak berubah sama ukuran ban yang sebelumnya. Karena waktu itu gue udah pernah fitting pakai velgnya si Kia Seltos yang kebetulan itu bannya 215 60, jadi tebelnya lebih tebel. Kalau ini kan 55, kalau yang Seltos itu 60. Waktu kita coba itu tipis banget sama mangkok bawah di suspensi depannya, jadi takutnya bakal mentok kalau misalnya kita lagi penuh atau lagi belok kenceng gitu ya. Jadi kan agak miring-miring gitu, mobilnya kan agak kayak kekompres di satu sisi, takutnya mentok. Jadinya kita pakai ukuran 215 55 R17. Dan kalau kita lihat ya, ini ada tulisannya nih, Cinturato
P1 atau kalau kata orang Bandung si Anu lah pokoknya Cintargo. Nah, jadi di sini itu ada itu kode produksinya yang entah ada di mana. Ini ini inside. Mungkin di outside. Ini kalau di outside, nah ini dia 0820. Jadi minggu ke-8 tahun 2020. Jadi minggu ke-8 itu kira-kira Februari ya. Jadinya masih baru banget. Oke, ini nanti kita akan balikin buat kita pasang di expander. Nah, di sini gue juga nggak sendiri ganti bannya karena di sini ada Honda Jazz paling terkenal di BSD ya, yaitu Honda Jazz-nya Laknat atau Jangki, atau lebih tepatnya Honda Jazz-nya si Alex ya. Nah, dia juga mau ganti ban nih. Ini yang belakang. Nah, dia kan udah ganti ban. Waktu itu dia ganti bannya tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Ini bannya juga merek yang cukup jarang untuk di sebuah mobil murah atau mobil Jepang-Jepang yang mainstream gitu ya. Ini bannya Continental Conti Max Contact MC5. Jadi ban yang sangat high performance ya untuk sebuah Jazz ya. Emang dia nyetirnya begitu sih. Dan ini juga udah hampir 2 tahun ya. Dan ini juga sama seperti gue, kasusnya udah waktunya ganti. Dan langsung kita tanya orangnya aja nih. Ini orangnya, halo. Nih bannya udah berapa lama Lex? Udah dari akhir 2018. Akhir 2018 ya, jadi hampir 2 tahun lah ya. Iya, dari kilometernya masih 44.000. 44 sekarang? Tunggu, di HP gua ada. 71. 72 lah ya. Berarti berapa tuh dari 44 ke 72.000 ya, pokoknya banyak lah ya. Iya, 44.000. 44.000. Ya, akhir 2018. Akhir 2018. Jadi udah lama banget ya bannya. Bahkan sampai ada yang pecah satu ya katanya. Iya. Pecah apa robek sih? Jadi bolong sidewall. Oh, bolong. Nah. Wow. Waktu itu lagi jalan tiba-tiba pes ya. Oke, makanya ini yang depan kanan beda sendiri ya. Dia Iya, pakai ini ban serepnya. ban serepnya Bridgestone Turanza IR 370. Dan nanti kita akan ganti ban apa Lex? Akhirnya gua pilihnya ban Falcon ZX. Falcon ZX Wikoran. Berarti jadi ban Eco dong? Nggak tahu juga. Baru pertama kali nyoba ini Falcon. Oke, yowes. Oke, akhirnya selesai. Semua bannya sekarang sudah menggunakan Pirelli Cinturato P1. Nah, setiap kita ganti ban ya, harus pastikan juga kalau misalnya bannya itu asymmetrical kayak Cinturato P1 ini, kan biasanya ada inside sama outside ya. Ini harus juga dipastikan nih, yang di sisi luar itu ada tulisan outside-nya. Jadi bannya nggak kebalik. Yang depan kiri outside, belakang kiri outside. Oke, jadi yang kiri udah benar, yang kanan ini ada tulisan outside. Nah, di situ. Dan yang terakhir ini kanan depan ada outside. Nah, jadi udah benar semua nih ya si bannya. Dan jadi kelihatan lebih pas gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya gue lagi gabut, mungkin ini tulisan Pirelli-nya akan gue putihin pakai spidol ban yang suka dijual itu. Cuma ya mungkin nanti kalau misalnya gue lagi gabut aja. Dan ini kita lihat ya ban yang lamanya, yaitu ban Bridgestone Turanza IR33. Ini ban yang sama juga kayak di Venturer ya, ukuran sama persis, tipe bannya juga sama persis nih. Udah habis banget ya. Kalau misalnya kita lihat ini tread wear indikatornya sebetulnya masih bisa, cuma udah mulai waktunya ganti ban juga sih, karena udah sempat beberapa kali pas lagi hujan itu gue ngalamin hydroplaning atau aquaplaning. Jadi kayak
ban itu nggak napak ke tanah sama sekali, dan ya untung aja kita ganti bannya tepat. The next day. Oke, hari kedua dengan Pirelli Cinturato. Nah, jadi di hari kedua ini kita bikin kayak semacam apa ya, first impression lah ya, karena kemarin sayangnya waktu kelar pemasangan ban itu selesainya malam, jadinya daripada gelap mendingan gue bikinnya keesokan harinya aja. Dan sekarang keesokan harinya berasa banget sih bedanya. Jadi kalau kemarin itu kan pakai Bridgestone Turanza IR33 yang udah 5 tahun, itu ternyata keras banget, dan gue hampir ngiranya tuh kalau ini apa namanya, gara-gara gue ganti pelek yang lebih gede, kan aslinya expander itu kan ring 16, gue ganti ke 17, kayaknya ini gue pasti mikir kan kayak, wah ini kayak jangan-jangan keras gara-gara ganti pelek nih. Ternyata cuma gara-gara bannya yang udah umur aja. Karena pas kita pakai Pirelli Cinturato ini ternyata jadi lebih halus, bukan lebih lagi, kayak sangat halus. Jadi untuk apa ya, buat ngelewatin jalan tol yang agak kasar gitu, kayak di tol Jor yang banyak tambelan-tambelan aspal, atau mungkin tol beton kayak tol Desari gitu, kayak Cipali juga lah kurang lebih, dan itu rasanya enak gitu loh, kayak lebih halus aja jalannya. Dan kalau misalnya kita ngelewatin kayak sambungan gini nih, transisi dari aspal ke beton atau sebaliknya, itu juga hampir nggak berasa. Jadi benar-benar halus, cuma gara-gara ban doang ternyata ya. Gue kirain gara-gara pelek lebih gede bantingannya jadi lebih kasar, ternyata enggak, cuma gara-gara ban yang udah umur aja. Jadi hebat juga ya ini ban. Ya emang harganya nggak bisa bohong sih, sebiji kan 1,4 juta ya, bisa dihitung sendiri dibandingin ban-ban merek yang mainstream gitu ya. Kalau gue sih sekarang ternyata lebih milih ban-ban premium gini ya, karena beda banget rasanya. Apalagi kalau misalnya kita ngelewatin yang kayak jalan-jalan beton tapi bukan di tol ya, kayak jalan beton yang ada di daerah-daerah suburban Jakarta, cielah. Ya pokoknya daerah-daerah pinggiran Jakarta gitu yang banyak jalan betonnya, yang biasanya kadang suka beton yang nggak rata, atau misalnya beton yang nggak rapi. Terus kayak ini juga speed trap yang suka dibikinin warga tuh, yang pakai aspal yang jujuk-jujuk gitu, itu rasanya jadi lebih empuk sekarang, dan beda banget karakter ini mobil sekarang. Terus gripnya juga sekarang lebih baik ya. Kalau misalnya kita keluar tol, yang kadang kan ada exit tol yang bentuknya ngelingkar gitu. Kalau kemarin di exit tol Jor yang mau ngarah ke tol baru, tol Desari itu, biasanya kalau pakai ban yang lama itu 80 aja kadang ESP-nya udah mulai ngegigit ya, atau udah mulai nyala indikator stability control-nya. Kalau ini semalam di kecepatan 90 km/jam itu baru berdecit aja, jadi kayak baru bunyi dikit, tapi dikit banget, bukan kayak orang ngepot ya, ini bener-bener dikit loh. Jadi beda gitu loh, gripnya beda, terus bantingannya lebih empuk, dan rasanya tuh kayak nggak ganti pelek beneran deh, rasanya kayak masih pakai pelek originalnya si expander yang 16 inci itu ya. Jadi nggak nyangka sih ternyata sebeda ini cuma gara-gara ganti ban. Jadi gue sangat surprise dan sangat amazed juga, gue kagum banget sama ban Pirelli Cinturato P1 ini ya. Jadi kayaknya segitu dulu untuk weekly vlog kali ini. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.